Hey guys, selamat datang di Konals TV. Di video kali ini, kita akan membahas film Spider-Man No Way Home secara keseluruhan, mulai dari mengapa Spider-Man adalah villain sebenarnya dalam film Spider-Man No Way Home, lalu kemungkinan Ned akan menjadi Hobgoblin, serta dampak kerusakan yang diakibatkan Peter Parker setelah film Spider-Man No Way Home. Maka dari itu, spoiler warning buat kamu yang belum nonton Spider-Man No Way Home. Tanpa berlama-lama, bareng aku Konal Karatsaurus, mari kita mulai videonya. Sebelum Spider-Man No Way Home dirilis, kita sudah menduga bahwa rusaknya mantra Doctor Strange akan menjadi penyebab para villain berhasil masuk ke semesta MCU. Selain merusak mantra Doctor Strange, Peter Parker secara sengaja menggagalkan rencana Doctor Strange untuk mengembalikan seluruh villain ke alam semestanya masing-masing. Semula, kami beranggapan kalau upaya hukum Peter Parker akan gagal. Secara mengejutkan, tuntutan hukum atas Spider-Man dibatalkan. Namun, karena kasihan terhadap Ned dan MJ yang tidak diterima di kampus MIT, Peter akhirnya meminta Doctor Strange untuk mengembalikan keadaan dengan Time Stone. Namun, Doctor Strange yang sudah tidak memiliki Time Stone memberi solusi lain, yaitu dengan membacakan sebuah mantra yang dapat membuat semua orang lupa kalau Peter Parker adalah Spider-Man. Namun karena gangguan dari Peter, mantra tersebut gagal dan membuat beberapa villain masuk ke alam semesta MCU. Tidak sampai di situ, setelah mengetahui para villain akan mati jika dikembalikan ke universe-nya masing-masing, Peter Parker malah mencuri cube Doctor Strange dan bahkan mengurungnya di dalam mirror dimension. Dan dengan naif, mencoba untuk menyembuhkan para villain, sehingga mereka tidak perlu terbunuh di universe-nya masing-masing. Keputusan Peter Parker dapat dianggap sebagai tindakan heroik hanya dalam sudut pandang Peter Parker saja, tetapi dari sudut pandang Doctor Strange, tindakan Peter dapat berakibat pada pecahnya multiverse. Mengubah karakter dan takdir dari setiap villain dapat menyebabkan kerusakan pada Secret Timeline. Dan mungkin ini adalah alasan mengapa terjadinya Nexus Event dalam series Loki finale. Belum lagi Goblin mengungkapkan sisi gelap dari Peter Parker Tom Holland, di mana Peter memiliki sisi egois yang ingin memiliki apapun yang dia inginkan, sementara orang lain harus memilih dan menderita akibat setiap langkah Peter. Dan hal ini cukup untuk mengungkap bahwa Peter Parker adalah villain dalam filmnya sendiri, di mana di akhir cerita kita akan melihat bagaimana Spider-Man Tobey dan Spider-Man Andrew membimbing Peter Parker agar menjadi versi terbaik dari Spider-Man. Meskipun pada akhirnya Doctor Strange memandang keputusan Peter Parker sangat tepat, namun Doctor Strange sendiri belum terlalu memahami multiverse, sehingga dia mengembalikan para villain dalam versi yang berbeda dari versi aslinya yang dapat memicu sebuah Nexus Event. Selain melihat bagaimana Peter menjadi villain dalam filmnya sendiri, kita juga melihat ada kemungkinan bahwa Ned akan menjadi Hobgoblin di film selanjutnya. Ned sendiri sempat dirumorkan akan menjadi Hobgoblin di film Spider-Man No Way Home, apalagi setelah foto-foto Jacob Batalon yang terlihat lebih kurus beredar di internet. Dalam komik, Ned adalah salah satu karakter yang akan menggunakan kostum Hobgoblin. Dalam film kita juga dapat menyaksikan bagaimana Ned bertanya pada Spider-Man Tobey apakah dia memiliki seorang sahabat di dunianya. Dan Tobey pun menjawab kalau dia memiliki seorang sahabat dan sahabatnya terbunuh di pelukannya. Ned mungkin saja diculik dan dicuci otaknya oleh Roderick Kingsley, yaitu versi baru dari Green Goblin. Masalahnya, belum ada teknologi Green Goblin yang eksis saat ini, karena Norman Osborn sendiri tidak eksis di realitas MCU. Bahkan, rumah dari Norman Osborn dihuni oleh orang lain. Itu artinya, jika MCU ingin memunculkan sosok Goblin, maka Ned dapat menjadi sosok Goblin di luar Norman Osborn ataupun Harry Osborn. Besar kemungkinan, Ned yang sudah tidak lagi mengenali Peter Parker akan menjadi versi tersendiri dari sosok ilmuwan gila Norman Osborn di MCU. Dan peluang tersebut sangat besar mengingat Ned pada akhirnya diterima di MIT. Dan bisa jadi Peter Parker Tom Holland bernasib sama dengan Andrew dan Tobey, di mana mereka terlibat konflik dengan Harry Osborn, sedangkan Tom Holland harus menghadapi konflik dengan ilmuwan seperti Ned. Selain itu, kemungkinan Peter Parker menciptakan banyak penjahat setelah Spider-Man No Way Home. Peter akan bernasib sama dengan Tony Stark yang akan selalu menimbulkan masalah di sepanjang sejarah MCU. Selain itu, keputusan Strange untuk menggunakan mantra berbahaya menjadi serba salah dan mengakibatkan berbagai makhluk interdimensional turun ke alam semesta MCU. Pada akhirnya, Doctor Strange mengembalikan seluruh villain ke alam semestanya masing-masing dalam keadaan yang berbeda, di mana ini jelas-jelas dapat menimbulkan Nexus Event.
Selain itu, tampaknya masih ada konsekuensi yang belum diketahui dari tindakan Doctor Strange. Kita baru tahu di film selanjutnya, yaitu dalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Teaser Doctor Strange in the Multiverse of Madness juga menampilkan Doctor Strange yang melakukan perjalanan ke multiverse yang tengah berada di dalam kekacauan dan kehancuran. Belum pasti apa dan siapa yang menyebabkan kehancuran tersebut, tetapi ini mengingatkan kita pada peristiwa terbunuhnya He Who Remains dalam series Loki. Ini juga bisa menegaskan bahwa keyakinan Baron Mordo kalau Doctor Strange tidak cocok untuk menjadi Sorcerer Supreme berikutnya. Apalagi, dia juga mengatakan bahwa penyihir adalah ancaman terbesar di dunia. Setelah Loki dan Peter Parker mendapatkan pengalaman tersendiri bersama para varian-nya, tampaknya Doctor Strange juga akan tampil bersama dengan versi lain dari dirinya. Akankah kematian Christine Palmer menjadi penyebab munculnya Doctor Strange Supreme, dan bagaimana Wanda akan menjadi villain dalam film Doctor Strange selanjutnya? Karena menurutku, Marvel seharusnya berani menjadikan Wanda sebagai seorang villain, terutama setelah dia membaca buku Darkhold. Dan untuk teori ini kita bakal bahas di video selanjutnya. Jika kalian punya teori sendiri mengenai film Spider-Man No Way Home ataupun Doctor Strange in the Multiverse of Madness, kalian bisa menuliskan komentar kalian di bawah. Jika kalian suka, kalian bisa klik like dan subscribe. Aku Konal Karatsaurus pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!